Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Ini adalah all new Daihatsu Ayla tipe tertinggi, tipe R, bermesin 1200cc, CVT yang dilengkapi dengan ADS, Astra Daihatsu Styling. Nah, sorry ya, agak sedikit terganggu oleh suara-suara berisik di sini. Oke, pada video kali ini kita akan review mobil ini, kita akan ulas seperti apa mobil ini, apa saja yang ditawarkan oleh Ayla tipe tertinggi ini. So, simak video ini sampai habis. Oke, pertama-tama kita coba ngomongin dari segi desain ya. Nah, buat teman-teman semua yang ingin lihat review Ayla 1000cc yang tipe X, itu video sudah tayang. Kalian bisa klik link yang ada di bagian atas untuk lihat video reviewnya seperti apa video review untuk tipe X 1000cc-nya. Dan ini adalah versi yang 1200cc-nya, tipe top of the line-nya, tipe paling tinggi dari Ayla yang generasi kedua ini. Oke, dari segi tampilan depan bisa dilihat yang jelas mobil ini tampil sangat modern, sangat futuristis, dan juga sangat agresif. Kita bisa lihat dari bagian sini, lampunya Ayla sekarang itu sudah menggunakan lampu yang full LED di bagian depan. Lampunya itu full LED, dia menggunakan multi reflektor di bagian sini. Kemudian di bagian sini pun ada di RL-nya di bagian bawah, dan lampu sen-nya ada di sisi bagian dalamnya. Ini hampir sama seperti spek lampu yang dimiliki oleh Daihatsu Rocky yang menggunakan lampu LED. Di bagian bawah dia sebenarnya sekarang semua Ayla itu nggak ada fog lamp, digantiin dengan DRL. Tapi DRL ini hanya tersedia dalam opsi tipe ADS. Yang non ADS-nya itu nggak dapat yang namanya DRL di bagian sini. Kemudian juga pembeda lagi dari segi desain di bagian depan yang ADS ini. Untuk grillnya, grill ADS itu dilengkapi dengan grill yang black glossy seperti ini, dan ada pattern diamondnya di bagian sini. Kemudian lagi ke bagian bawah, di bagian lip spoilernya dia ada aksen karbon dan juga ada tulisan ADS di bagian situ. Dan untuk logonya tetap logo A seperti ini karena memang Ayla itu masih masuk ke segmennya LCGC. Oke, sekarang kita coba lihat mesinnya karena di sini adalah menurut saya agak sedikit kontroversial ya untuk bagian mesinnya. Oke. Nah, hal yang paling saya suka lagi sekarang tuh, walaupun memang dia mobilnya LCGC ya, kap mesin mobil ini tuh tergolong cukup berbobot, cukup berat lah dibandingkan yang gen sebelum ini tuh sangat enteng untuk bagian kap mesinnya. Oke. Dan kap mesinnya sendiri bisa kalian lihat ini ukurannya juga lebih besar daripada yang gen sebelum ini. Nah, untuk mesinnya menurut saya di sini agak sedikit kontroversial karena kenapa? Ini mesinnya 1200cc, berbeda dengan yang gen sebelum ini. Sama-sama cc-nya 1200cc, tapi sekarang menggunakan mesin 3 silinder. Ini sama persis dengan mesin yang digunakan di Daihatsu Rocky 1200cc. Output tenaganya yang ini adalah 88 PS, tetap sama dengan yang gen sebelum ini. Dan torsinya sedikit meningkat, yang ini 113 Nm. Nah, kenapa kontroversial menurut saya? Karena mesin ini menurut saya masih lebih reliable ataupun lebih enak pakai mesin yang 4 silinder. Karena kalian tahu mesin 3 silinder itu getarannya itu cukup kerasa ya, dan nggak sehalus mesin 4 silinder. Menurut saya lebih baik menggunakan mesin yang lama dibandingkan mesin yang baru seperti ini karena menurut saya ini downgrade ya, karena dari 4 silinder menjadi 3 silinder. Tapi hal positifnya sekarang itu mesin ini dipadukan dengan transmisi otomatis CVT, DCVT yang disebut oleh Daihatsu. Yang terkenal transmisi ini juga dipakai di Daihatsu Rocky pertama kali, kemudian juga di Xenia, dan diterapkan di Ayla.
Sekarang Ayla itu untuk transmisi otomatisnya menggunakan transmisi CVT. Yang jelas CVT itu menghasilkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik, kemudian juga rasa berkendara yang lebih halus tentunya. Nah, di bagian sini bisa kalian lihat untuk ruang mesinnya, bagian kap belum dicat warna body, bagian dalam juga sama belum dicat warna body. Tapi untuk di bagian situ dia sudah dilengkapi dengan modul ABS karena remnya sendiri sudah dilengkapi dengan ABS dan juga EBD. Sekarang kita lihat ke bagian samping. Kalau di bagian samping ini kelihatan ya bedanya dengan yang gen sebelum ini karena dia punya dimensi yang lebih panjang, kemudian desain samping yang lebih berkarakter dan juga lebih banyak lekukan tajamnya, terutama di bagian bodi sini ya. Dia banyak lekukan tajam. Kemudian lagi kalau untuk bagian spionnya dia baru, untuk bagian spionnya desainnya baru, tapi yang spion baru ini dia nggak lagi dilengkapi dengan sen LED. Sampai ke tipe paling tingginya pun seperti ini untuk bagian spionnya. Ke bagian velgnya, untuk ukuran ban dia tetap sama seperti yang sebelumnya juga, 175 aspek rasio 65 dan ringnya menggunakan ring 14 inci. Didominasi dengan pelek berwarna hitam glossy atau bisa dibilang abu-abu gelap lah yang seperti ini. Bannya menggunakan ban Campero Eco, ya ban Eco-Econ lah, karena memang segmennya LCGC. Lanjut lagi ke bagian sini, untuk tipe tertinggi R itu sudah dilengkapi dengan kunci yang keyless entry, jadi keyless marquee. Kalian untuk membuka dan menutup kuncinya tinggal di tab bagian sini. Nah, itu untuk membuka dan menutup kuncinya. Jadi sudah sangat modern sekali. Dan di bagian dalam juga sudah menggunakan engine start stop button. Jadi untuk dari segi teknologi sistem penguncian, mobil ini salah satu yang terdepan untuk di kelasnya. Sekarang kita lihat ke bagian belakang. Oke, saatnya kita bahas di belakang. Kalau di belakang ini, yang terlihat menurut saya agak sedikit aneh adalah dari bagian stop lamp lampu belakangnya. Karena di bagian sini tuh saya agak kurang strike ya, dari bentukannya itu nggak matching dengan bagian depannya. Karena bagian depannya itu udah keren banget, udah modern banget. Kalau yang di belakang ini dia di downgrade dari yang gen sebelum ini. Kalau tipe Ayla yang R sebelum ini, gen sebelum ini, itu lampunya sudah pakai LED bar yang keren banget, cantik gitu LED barnya. Sekarang dia menggunakan bohlam semua. Dari mulai lampu mundur, lampu sen, lampu malam, lampu rem itu menggunakan full bohlam. Dan di bagian sini pun ada kayak pemanis, tapi ini hanya tersedia kalau kalian ambil opsi yang pakai ADS, Astra Daihatsu Styling. Kemudian di bagian sini pun kalau untuk tipe R sudah dilengkapi dengan spoiler kecil di bagian atas. Kemudian lagi ada kamera mundur untuk tipe R. Sensor parkir ini kayaknya belum dipasang ya di bagian sini nih. Harusnya ada sensor parkir di bagian sini. Nah, yang agak kurang menurut saya di bagian sini nih, di bagian bumpernya ini terlalu polos untuk yang pakai opsi ADS. Mestinya ditambahilah sedikit cladding plastik berwarna hitam doff yang membuat tampilan itu lebih agresif lagi. Untuk mufflernya ini kayaknya ngumpet ya, jadi nggak kelihatan di bagian sini. Jadi mufflernya itu ada di bagian sini nih, tuh. Jadi nggak kelihatan, jadi kayak polos banget di bagian belakang sini. Ada emblem Ayla di bagian sini, ada tulisan R juga. Kemudian di bagian sini ada Astra Daihatsu karena mengingat mobil ini adalah segmennya LCGC, dan ada emblem CVT dan juga dual VVT untuk teknologi katup pembukaan bahan bakarnya di mobil ini. Sekarang kita coba lihat bagasinya. Untuk dari segi bagasi, di sini Ayla untuk pembukaan pintunya itu nggak lagi menggunakan grab pan handle, jadi dia menggunakan tombol elektrik. Nah, di sini dari segi kapasitas bagasi ini lebih besar daripada yang generasi sebelum ini. Dia jauh lebih mendelap ke dalam dan juga lebih panjang ke depan. Di sini pun kita bisa buka ada ban serif, tapi memang di sini sayangnya ban serifnya menggunakan velg kaleng ya. Jadi nggak sama seperti keempat velg di luar. Ada cargonet, ini khas banget untuk Daihatsu. Dan untuk pelipatan bangku baris kedua itu masih belum 50-50, jadi harus dilipat full ya. Jadi harus diklik bagian sini dan diklik bagian sini, baru tuh bisa ngelipat.
Dan ini pun nggak rata lantai, jadi masih ada gundukan di bagian sini. Jadi lantainya tuh nggak bisa rata. Dan di sini pun nggak disediain lampu bagasi ya. Jadi kalau misalnya kalian akses barang-barang di bagasi ketika malam, ini cukup menyulitkan karena memang nggak ada lampu di bagian belakang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior, karena di situ adalah bagian terfavorit saya di mobil ini. Let's go. Oke, sekarang saya sudah berada di bagian interior mobil ini. Kita hidupin aja mobilnya. Ini sudah pakai engine start stop button ya. Oke. Nah, dia kaca, kita hidupin AC. Agak panas soalnya. AC-nya udah digital. Oke, nah jadi kenapa saya lebih suka mesin yang 4 silinder dibandingkan 3 silinder yang sekarang? Karena bisa kalian rasain sendiri nih, suaranya tuh khas banget 3 silinder. Yang getarannya ya cukup kerasa sampai ke bagian dalam. Jadi di bagian kursi ini getaran itu benar-benar kerasa dibandingkan mesin yang 4 silinder. Mesin 4 silinder itu menurut saya mesin yang benar-benar batas wajar lah untuk punya mobil yang enak ya. Jadi getarannya itu halus, kemudian juga konsumsi bahan bakarnya juga efisien. Walaupun ini 3 silinder yang ya sedikit lebih efisien lah dibandingkan 4 silinder. Tapi menurut saya 4 silinder itu punya karakter mesin yang benar-benar baik. Oke. Dari segi interior, di sini tuh saya apresiasi banget ya, karena dari bentukan interior ini tuh benar-benar keren banget. Sporty bentuknya, banyak lekuk-lekukannya. Ini pun interiornya, dashboardnya itu sama seperti digunakan di Daihatsu Rocky, di Daihatsu Xenia, sampai ke Ayla pun sekarang desainnya mirip-mirip seperti ini. Dan ngomong-ngomong juga soal desain dashboard, kenapa dia sama? Karena memang untuk platformnya, sasisnya, Ayla sekarang itu sudah pakai DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Yang jelas nanti kita akan coba test drive bagaimana rasa berkendaranya. Yang jelas untuk DNGA yang sudah saya coba di Rocky dan juga Xenia, itu rasanya bener-bener enak banget sasisnya. Dia itu sasisnya stabil, rigid, dan juga nyaman. Nanti kita akan coba test drive. Oke, dari segi interior di sini pun saya sangat suka penempatan tombolnya, kemudian dari posisi berkendara. Nah, di posisi berkendara ini saya sangat suka karena walaupun memang joknya ini fix ya, hanya bisa reclining, kemudian juga bisa sliding, tapi dia itu punya posisi berkendara yang benar-benar ergonomis. Jadi kaki saya tuh pas, kemudian juga tangan saya ke setir itu pas. Untuk tinggi saya yang 170 cm ini, menurut saya ini adalah posisi berkendara yang cukup ideal untuk sebuah mobil LCGC. Dan di tipe R pun dia sudah bisa tilt steering tuh. Jadi dia juga bisa tilt untuk menyesuaikan posisi berkendara yang ergonomis. Jadi kalau yang tipe di bawah ini yang X ya, kalau misalnya lihat reviewnya itu masih belum bisa di tilt steering, tapi posisi berkendaranya menurut saya juga cukup ideal di situ. Oke, lanjut lagi kita bahas teknologi dan fiturnya. Dari segi infotainment dulu ya. Dari segi infotainment, di sini dia dipasangin layar yang touchscreen. Dia juga ada kamera mundur ketika masuk ke gigi mundur. Di bagian sini ada kamera mundur. Kemudian yang paling saya suka adalah dia bisa konektivitas Android Auto dan juga Apple CarPlay. Kita coba ya. Ini untuk konekinnya ada kabel di bagian sini. Langsung aja kita konekin ke USB-nya. Dia pakai USB-A masih. Jadi masih familiar lah dengan gadget-gadget zaman sekarang. Kemudian tinggal kita colokin ke smartphone kalian. Kalau saya pakainya iOS, jadi ini iPhone. Kita gunain Apple CarPlay-nya. Oke, langsung masuk dan langsung terkonek. Nih. Wow. Jadi di sini kita tuh bisa akses semua aplikasi. Enggak semuanya, ada beberapa aplikasi saya yang bisa diakses nih. Tapi ini sudah sangat mencukupi untuk multimedia kita di dalam mobil. Ini kita bisa telepon, peta, Apple, kemudian juga pesan. Kemudian di sini ada Google Maps, Telegram, WhatsApp, Spotify. Jadi kita kalau misalnya mau lihat navigasi tinggal klik Google Maps. Dan di sini pun
Ya, ini Google Maps. Jadi benar-benar navigasi yang benar-benar akurat dan juga detail. Karena kalau kita pakai navigasi dari mobil, ya lemot dan juga informasi yang nggak selengkap yang ada di Google Maps. Jadi mobil ini sudah punya navigasi sendiri yang benar-benar pinter. Jadi nggak perlu lagi tuh yang namanya mobil pakai navigasi sistem dari bawaan. Kemudian lagi kita bisa setel musik dari sini. Musiknya kita bisa langsung pilih ya dari Spotify. Kalau saya pakai Spotify, jadi kita bisa langsung pilih berbagai musik favorit kalian di sini. Tuh, enak banget pakai Apple CarPlay. Kemudian juga kalau gadget kalian itu Android juga bisa dikonekin karena memang dia sudah support juga yang namanya Android Auto. Hampir mirip-mirip lah dengan Apple CarPlay fitur-fiturnya. Oke. Nah, lanjut lagi ke bagian bawah sini. Dia ada panel AC yang ini pas banget untuk mobil ini karena dia sudah pakai digital. Digitalnya memang belum auto climate control, hanya seperti biasa, tapi ini sudah cantik banget tampilannya. Yang sayangnya masih di sini itu kita belum bisa mengatur arah semburan AC-nya, cuman ada AC ke bagian kepala, jadi nggak ada yang ke bagian kaki. Kemudian di sini ada tombol engine start stop button. Ke bagian bawah lagi ada soket 12 volt di bagian sini. Ada tempat penyimpanan kecil untuk taruh smartphone kalian seperti ini. Ada 2 buah cup holder. Ke bagian belakang lagi ini transmisinya CVT. Jadi bentukan transmisi CVT-nya seperti ini ya. Keren banget nih bentukannya, seperti di Rocky dan juga di Xenia. Ke bagian belakang sini ada emblem ADS karena memang tipenya ADS. Ke bagian sini ada tempat penyimpanan lagi nih untuk taruh seperti saya nih, taruh HP di bagian sini. Kemudian rem parkirnya manual seperti biasa dan masih belum dilengkapi dengan armrest ya, wajar lah untuk di kelasnya. Oke, dari segi speedometer yang tanya Ayla terbaru pakai speedometer full digital nggak? Untuk Ayla masih menggunakan speedometer yang seperti ini, warnanya orange, warna speedometernya. RPM di sisi kiri, di bagian tengah itu ada speedometernya, dan di sisi kanan itu ada MID kecil yang informasinya hampir samalah dengan Ayla Gen sebelum ini, tapi bentukannya itu lebih gede aja kotak digitalnya. Untuk lampu sen seperti biasa di sini, sisi kanan dan juga di sisi kiri itu ada wiper. Tapi yang agak saya jadi bahan pertanyaan, kenapa ini udah tipe tertinggi ya, Ayla 1200 cc R, dilengkapi dengan ADS, CVT pula, tapi di bagian steering itu masih polos, jadi nggak ada tombol audio steering switch dan lain sebagainya, itu nggak ada, cuman tombol-tombolnya benar-benar polos nih di sini, jadi nggak ada tombol lagi di bagian sininya, polos banget steeringnya. Padahal di sini tuh ada tempat-tempat untuk audio steering switch dan lain sebagainya. Mungkin ya ini tuh disiapin Daihatsu untuk facelift kedepannya untuk mobil ini. Kemudian di sisi sebelah sini itu ada 3 tombol ya, 2-nya kosong, 1 diisi dengan stability control dan juga traction controlnya. Mobil ini sudah punya fitur tersebut, dan juga harusnya ya kalau kita berkaca di Xenia, dia juga punya fitur hill start assist. Jadi ketika ditanjakan itu bisa menahan mobil gak mundur ketika kalian pindah dari pedal rem dan langsung ke pindah pedal gasnya. Jadi dia ditahan 5 detik atau 3 detik untuk kalian pindah dari rem ke gas. Oke, di depan sangat memuaskan, sangat menarik fitur-fiturnya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Let's go. Oke, sekarang di belakang. Oke, di belakang. Untuk dari posisi berkendara saya yang ini di depan, ruang kaki ini masih lega banget. Masih sekitar 10 jari sampai ke depan. Kaki saya masih bisa masuk di kolong di sini. Kemudian untuk ruang kepala jelas ini aman. Kemudian joknya juga tebal, enak, nyaman joknya. Walaupun memang flat ya joknya, nggak banyak kelekuk-kelekukan untuk menopang tubuh kalian. Kemudian lagi kelengkapan di bagian belakang. Di sini ada di door trim ada 1 buah cup holder, laci penyimpanan kecil, electric mirror tentunya sudah ada, dan desain door trimnya sama seperti di depan, dia didominasi dengan material yang full plastik, menyesuaikan dengan kelasnya. Di bagian sini dia nggak ada lagi yang namanya USB port ataupun soket 12 volt, cuma ada tempat penyimpanan kecil di bagian sini. Nah, yang saya mau komplain sama seperti di video sebelumnya yang tipe X, saya agak gimana ya, di bagian sini dulu itu tipe M, bahkan tipe M itu dapat headrest yang adjustable.
sekarang tipe tertinggi Ayla di baris keduanya itu nggak dapat headrest yang adjustable. Jadi headrestnya tuh fix di bagian sini, di bagian tengah tuh nggak dapet. Dan safety belt seperti biasa Daihatsu di tengah tuh cuma 2 titik, dan di bagian kanan kiri ya dapat 3 titik untuk safety beltnya. Tapi yang saya nggak tahu kenapa, apa alasan Daihatsu untuk mendowngrade headrest di baris keduanya, karena ini kelihatan kayak jomplang banget dengan baris depan. Karena di baris depan itu sudah sangat modern, sudah sangat sporty mobilnya, tergolong juga termasuk bentukan yang mewah. Tapi di belakang ini kayak mobil murah banget nih di bagian belakang. Nggak tahu kenapa. Itu tuh headrest ini tuh penting menurut saya, karena memang kalau misalnya kalian duduk di belakang pingin senderan, kalau tingginya kayak saya itu ngedanga nih kayak gini nih. Dan ini pun safety-nya agak kurang di belakang karena nggak ada headrest yang adjustable seperti itu. Harusnya ya, walaupun di bawahnya tipe X, tipe M itu nggak dikasih headrest, kasihlah di tipe yang R seperti ini, karena ini adalah tipe yang top of the line-nya. Itu aja sih komplain saya di mobil ini. Selebihnya positif banget, karena dari segi desain, fitur, teknologi, mobil ini sangat mendapat update yang luar biasa daripada generasi sebelum ini. Oke, sekarang kita buat kesimpulan di luar. Oke, jadi inilah review saya tentang all new Daihatsu Ayla tipe tertinggi R1200cc dilengkapi dengan ADS. Nah, kesimpulannya, mobil ini menawarkan hal yang sangat positif banget ya, dari segi fitur, teknologi, desain, upgrade dari posisi berkendara, dari segi kenyamanan nanti kita tes ya. Yang jelas, yang pasti ya, ini akan jauh lebih nyaman dibandingkan yang generasi sebelumnya, karena plafonnya berubah menggunakan DNGA yang jauh lebih rigid dan juga lebih stabil, akan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan berkendara di mobil ini. Oke, buat teman-teman semua yang ingin lihat mobil ini atau melakukan test drive dengan Ayla generasi terbaru ini, bisa langsung kunjungin dealernya N-Car Daihatsu Palembang di Jalan Angkatan 45 depan PS Mall. Itu tempatnya sangat strategis sekali. Di sini kalian bisa lakukan test drive, pembelian mobil, servis dan lain sebagainya itu lengkap di dealer ini. Langsung aja kunjungin dealernya di N-Car Daihatsu Palembang, atau bisa langsung kontak sales yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih buat semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka dan video ini. Komentar di bawah bagaimana pendapat kalian tentang all new Daihatsu Ayla terbaru ini. Dan jangan lupa di subscribe channel Muhammad Iqbal Pratama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Goodbye.